Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwer Afandi dengan NIM 2014050013 dari kelas 5 TBIA. Baiklah, kali ini saya akan melantunkan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-256 dan surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baiklah, kali ini saya akan mengartikan kata demi kata, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat ke-256. La ikraha, tidak ada paksaan, fiddin, di dalam agama, sesungguhnya qad tabayyana, sesungguhnya telah jelas, ar-rusydu, jalan yang benar, minal ghayyi, dari jalan yang sesat. Faman yakfur, maka barang siapa yang ingkar, bit-taghuti, kepada togut atau dengan togut, wa yu'minu billah, dan ia beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka sungguh ia telah berpegang, bil urwatil wuthqa, dengan tali yang teguh, la fisama laha, baginya tidak akan putus, wallah, dan Allah samiun alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Selanjutnya, arti perkata dari surat Al-Kafirun. Qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La, tidak, a'budu, aku akan menyembah, ma, apa yang, ta'budun, kalian sembah. Wala antum, dan bukanlah kalian, abiduna, orang-orang yang menyembah, ma, apa yang, a'bud, aku sembah. Wala ana, dan tidak aku, abidun, menjadi penyembah, ma, apa yang, abadtum, kalian sembah. Wala antum, dan tidak kalian, abiduna, orang-orang yang menyembah, ma, apa yang, a'bud, aku sembah. Lakum, bagi kalian, dinukum, agama kalian, wali, dan bagiku, ad-din, agamaku. Adapun arti keseluruhan ayat, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat ke-256, yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Adapun selanjutnya, arti dari surat Al-Kafirun dari ayat pertama sampai ayat terakhir adalah, katakanlah, wahai orang-orang kafir,
Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Adapun tafsiran dari surat Al-Baqarah ayat ke-205 dari kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Yakni, janganlah kalian memaksa seseorang pun untuk memeluk Islam apabila ia membayar jizyah. Dan disebutkan bahwa kaum Ansor berkata, sebenarnya kami jadikan anak-anak kami memeluk agama Yahudi karena kami melihat agama mereka lebih baik daripada agama kami. Lalu Allah mendatangkan kepada kami agama Islam, maka sungguh kami akan memaksa mereka untuk memeluk Islam. Dan ketika turun ayat ini, Rasulullah memberikan pilihan untuk anak-anak mereka dan tidak memaksa mereka untuk memeluk Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ar-rusydu yakni keimanan, sedangkan al-ghayy yakni kekufuran. Dan maksud ayat ini adalah salah satu dari kedua hal ini telah dibedakan dengan jelas. Bitaguti, kepada togut, dan togut yakni dukun, syaitan, berhala, dan seluruh pemimpin kesesatan. Wa yu'minu billah, dan beriman kepada Allah, yakni setelah jelas baginya jalan keimanan dan jalan kekufuran. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Arti kata al-urwatu adalah ujung tali apabila diikat dengan dalam bentuk lingkaran yang dipakai sebagai pegangan bagi orang yang turun ke sumur atau naik darinya. Adapun yang dimaksud di sini adalah wasilah menuju keselamatan. Dan arti dari al-wusqa adalah ikatan yang kuat, yang tak ada yang lebih kuat darinya. La fisama laha, yang tidak akan putus, yakni yang tidak terlepas ikatannya sehingga tidak binasa orang yang berpegang dengannya. Namun orang yang berpegang itu akan sampai ke surga, dan tidak ada yang tak sampai menuju surga kecuali yang tidak berpegang padanya. Adapun tafsiran dari surat Al-Kafirun, yaitu pada ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, kata kul yang berarti katakanlah, merupakan firman Allah dan perintahnya agar Rasulullah menyampaikan ayat ini kepada orang-orang kafir, secara khusus kafir Quraisy, yakni sebagai jawaban atas tawaran mereka. Kata ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Seandainya ada sesuatu yang disembunyikan, yang paling wajar adalah menghilangkan kata kul ini. Dan kata al-kafirun berasal dari kata kafaro yang berarti menutup. Disebut kafir karena hatinya tertutup, belum menerima hidayah Islam. Siapapun yang tidak menerima Islam maka ia adalah kafir, baik itu orang-orang musyrik maupun ahli kitab, sebagaimana firman-Nya, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina finnar jahannam khalidina fiha ulaika humus syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Namun secara spesifik al-kafirun yang diajak bicara di surat Al-Kafirun ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang mengajak kerjasama menyembah Tuhan secara bergantian, sebagai penegasan bahwa tidak mungkin Rasulullah menyembah Tuhan mereka dan tidak ada titik temu antara kemusyrikan dengan tauhid. Tafsiran ayat kedua dari surat Al-Kafirun, La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kata a'budu merupakan bentuk kata kerja masa kini dan akan datang, fi'il mudhari,
Ini merupakan penegasan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah Tuhan mereka baik di masa kini maupun masa depan. Menurut Ibnu Katsir, makna ma ta'budun adalah berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang mereka ada-adakan. Rasulullah tidak akan menyembah mereka dan tidak akan memenuhi ajakan orang kafir dalam sisa usianya. Tafsiran ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu juga tidak akan menyembah Tuhan yang disembah Rasulullah di masa kini dan masa yang akan datang. Meskipun nantinya penduduk Makkah berbondong-bondong masuk Islam, namun orang-orang yang mendatangi Rasulullah untuk mengajak menyembah Tuhan mereka semuanya tidak masuk Islam, bahkan mati terbunuh dalam kondisi kafir. Ibnu Katsir menjelaskan ma'abud adalah Allah semata. Lafaz ma bermakna man. Ayat keempat, wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ada sebagian mufassir yang menyamakan makna ayat 4 ini dengan ayat kedua dan menyamakan makna ayat 5 dengan ayat 3. Padahal jika diperhatikan, kata yang digunakan akan didapati makna yang terkandung di dalamnya. Kata abattum merupakan bentuk kata kerja masa lampau. Berbeda dengan kata ta'budun pada ayat 2 yang merupakan fi'il mudhari'. Perbedaan ma ta'budun dan ma abattum ini menunjukkan bahwa apa yang mereka sembah di masa kini dan esok bisa berbeda dengan apa yang mereka sembah di masa kemarin. Sedangkan untuk Allah yang diibadahi Rasulullah digunakan kata yang sama, yakni ma'abud, menunjukkan konsistensi ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah, tidak akan berubah. Ayat selanjutnya yaitu wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Perhatikan redaksi ayat 3 dan ayat 5 ini sama-sama digunakan kata ma'abud yang merupakan bentuk kata kerja masa kini dan masa datang atau fi'il mudhari, menegaskan bahwa apa yang beliau sembah tidak berubah. Sayyid Qutb mengatakan bahwa ayat ini merupakan penegasan terhadap ayat sebelumnya, agar tidak ada lagi salah sangka dan kesamaran, supaya tidak ada lagi prasangka dan syubhat. Syekh Muhammad Abduh mengatakan ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan perbedaan yang disembah, sedangkan ayat 4 dan 5 menjelaskan perbedaan cara beribadah. Dan yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kata din artinya adalah agama, balasan, kepatuhan dan ketaatan. Sebagian ulama memilih makna balasan karena menurut mereka orang kafir Quraisy tidak memiliki agama. Sedangkan yang mengartikan din sebagai agama bukan berarti Rasulullah mengakui kebenaran agama mereka, namun mempersilahkan menganut apa yang mereka yakini. Syed Qutbi menegaskan, aku di sini dan kamu di sana, tidak ada penyeberangan, tidak ada jembatan dan tidak ada jalan kompromi antara aku dan kamu. Sesungguhnya jahiliyah adalah jahiliyah dan Islam adalah Islam. Perbedaan antara keduanya sangat jauh. Sedangkan Buya Hamka menegaskan dalam tafsir Al-Azhar soal akidah, di antara tauhid menegaskan mengesahkan Allah sekali-kali tidaklah dapat dikompromikan atau dicampur adukan dengan syirik. Tauhid kalau telah didamaikan dengan syirik artinya adalah
kemenangan syirik. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.